Pada awal abad ke-9, sebagian besar dunia yang berada di bawah pemerintahan Islam mengalami perluasan pertanian ke wilayah-wilayah yang baru. Melalui tanaman-tanaman yang baru diperkenalkan, penggunaan teknologi irigasi, dan rotasi tanam yang terstruktur, maka terjadi peningkatan yang nyata dalam produktivitas lahan pertanian di masa itu. Dengan pengembangan variasi yang terus ditingkatkan, selama 500-700 tahun pertanian di era kerajaan Islam berkembang dengan begitu pesat. Kota-kota Islam di timur dekat Afrika Utara dan Spanyol didukung oleh sistem pertanian yang rumit, meliputi sistem irigasi yang ekstensif dan pengetahuan yang maju tentang metode pertanian di zamannya. Orang-orang Muslim di masa itu memelihara domba dan kuda terbaik, serta membudidayakan sayuran dan buah terbaik. Mereka memahami betul tentang bagaimana cara penanggulangan hama, cara menggunakan pupuk kandang, mencangkok, dan menyilangkan berbagai jenis tanaman. Thomas Glick dalam bukunya yang berjudul Islamic and Christian Spain in the Early Middle Age menulis, ladang-ladang yang sebelumnya hanya mampu menghasilkan 1 kali panen sebelum kedatangan kaum muslimin, kemudian mampu menghasilkan 3 kali bahkan lebih dalam setahun. Mereka melakukan penanaman secara bergilir dan irigasi yang modern serta terstruktur. Produksi pertanian mereka mampu menjawab berbagai krisis yang ada pada saat itu. Masa-masa awal pertanian Islam diawali dari pengenalan dan penyebaran lebih lanjut terhadap tanaman-tanaman yang dianggap baru bagi komunitas Muslim, seperti biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman dapur, tanaman obat, pakan ternak, pewarna, parfum, kosmetik, tanaman hias, dan sebagainya. Yang terpenting dari tanaman-tanaman ini adalah diperkenalkannya jenis tanaman seperti sorghum, beras Asia, gandum, tebu, kapas, dan jeruk. Selain itu, pengenalan terhadap beberapa tumbuhan yang saat itu masih dianggap tumbuhan eksotis juga tidak kalah pentingnya, seperti pisang, kelapa, semangka, mangga, bayam, kolokasia, articok, cabai, dan juga terong. Tanaman-tanaman baru ini masuk ke dalam komunitas kerajaan Islam kebanyakan berasal dari India, Asia Tenggara, dan Afrika Tengah. Dunia lama di bawah kerajaan Islam sangat memfasilitasi perjalanan jarak jauh dari para pedagang, diplomat, pelajar, dan peziarah. Dari sini, kemudian terbentuk sebuah pergerakan bebas dari berbagai iklim dan budaya pertanian. Aliran manusia dari berbagai penjuru dunia ini kemudian menjadi fasilitator tidak langsung dari penyebaran berbagai jenis tanaman pertanian yang akhirnya mereka kembangkan dalam komunitas mereka. Pada saat itu pula mulai dilakukan penyelidikan ilmiah dari para ahli botani dan agronomi. Mereka kemudian mengetahui adanya kecenderungan para petani lokal untuk mengembangkan tanaman yang benar-benar sesuai dengan lokasi dan iklim mereka. Dari sinilah selanjutnya dihasilkan banyak kultivar tanaman. Pada abad ke-9, Al-Jahiz menyebutkan ada 360 jenis kurma dapat ditemukan di pasar Basra, Irak. Pada awal abad ke-10, Ibnu Rustam melaporkan ada 78 jenis anggur di sekitar Sana'a, Yaman. Sekitar tahun 1400, Al-Ansari menulis tentang sebuah kota kecil di pantai Afrika Utara. Disebutkan bahwa wilayah itu mampu menghasilkan setidaknya 65 jenis anggur, 36 jenis pir, 26 jenis ara, dan 16 jenis aprikot. Pada awal abad ke-15, Al-Badri menulis bahwa di wilayah Damaskus terdapat 21 varietas aprikot, 50 varietas kismis, dan 6 jenis mawar yang dapat ditemukan. Perbedaan iklim yang mencolok antara asal tanaman dengan iklim-iklim di wilayah kerajaan Islam juga menyebabkan terjadinya banyak perubahan pada kultivar tanaman. Sebagaimana sudah disebutkan bahwa tanaman-tanaman ini kebanyakan berasal dari iklim tropis dan subtropis, maka kebanyakan dari jenis tanaman ini hanya dapat dikembangkan pada musim panas menyesuaikan iklim pada daerah Timur Tengah dan Mediterania. Secara tradisional, musim panas di wilayah-wilayah tersebut sering disebut sebagai musim mati, sehingga budidaya pertanian tentu sangat sulit untuk dikembangkan. Namun para pakar pertanian Muslim pada masa itu
menemukan banyak solusi jitu untuk mengembangkan pertanian di luar musim yang ideal. Mereka menemukan berbagai teknik irigasi yang sangat mumpuni. Berdasarkan jurnal ilmiah yang ditemukan dalam bentuk catatan, buku, dan kitab, diketahui bahwa berbagai teknik tersebut dikembangkan berdasarkan pengetahuan masa lalu yang dimodifikasi secara komprehensif. Bukan hanya itu, mereka juga menyesuaikan tanaman yang mereka budidayakan sesuai dengan iklim di wilayah mereka, sehingga panen dapat meningkat dan bertambah sepanjang tahun. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa meskipun harus mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra untuk pengairan saat musim panas, namun mereka juga dapat mengembangkan tanaman sesuai untuk musim lainnya, seperti musim dingin, semi, dan musim gugur. Penerapan irigasi yang baik, pengembangan kultivar baru, penerapan rotasi tanam, dan praktek penggunaan pupuk kandang yang sesuai adalah perubahan yang sangat menonjol dalam pertanian di masa-masa kerajaan Islam. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana Islam membawa perubahan pada kepemilikan lahan dan perpajakan. Kerajaan Islam memberikan petani lebih banyak kebebasan dan insentif yang lebih besar. Hal ini tentu saja sangat sesuai dengan ajaran Islam di mana pertanian harus dilakukan dengan adil dan lebih efektif. Dari sinilah kemudian untuk pertama kalinya setiap individu baik itu pria dan wanita mempunyai hak untuk memiliki, menjual, menggadaikan, dan mewarisi tanah. Para petani juga diberi kebebasan untuk mengembangkan pertanian sesuai kreativitas dan keinginan mereka, yang dimana hal tersebut sulit didapat pada masa pemerintahan sebelumnya. Tarif pajak juga relatif sangat rendah, di mana pajak ini hanya menyesuaikan dengan apa yang dihasilkan oleh masing-masing pemilik lahan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Kekaisaran Romawi dan Bizantium, di mana pajak yang diterapkan dirasa sangat menekan dan menindas para petani. Sementara pertanian berkembang dengan sangat baik di seluruh negeri Muslim, di Andalusia lah yang mencapai puncak kejayaannya. Dalam buku History of the Moorish Empire in Europe, disebutkan bahwa sistem pertanian Andalusia adalah yang paling kompleks, paling ilmiah, dan paling sempurna yang pernah dirancang oleh kecerdikan manusia. Buku-buku pertanian Andalusia mendukung puncak tertinggi pertanian di masanya, termasuk di dalamnya seperti menjadi pengekspor utama pangan di benua Eropa dan juga industri lain yang berkembang pesat seperti industri gula, pakaian, dan furniture. Agroekosistem Al-Andalus memiliki keanekaragaman yang luar biasa, meliputi lahan pertanian, mozaik tanaman pohon, tanaman dapur, dan tanaman pangan. Ibnu Basal menyebutkan pada abad ke-11 terdapat setidaknya 180 keragaman tanaman yang dibudidayakan. Pada akhir abad ke-12, Ibnu Al-Awam mencatat ada 585 spesies dan kultivar yang berbeda dikembangkan di Andalusia. Di Andalusia ini pula, pertanian berkembang dalam bentuk sastra Arab, ditandai dengan terbitnya buku-buku pertanian yang berusaha untuk mensintesis akumulasi pengetahuan dan teori pertanian serta peternakan dari masa sebelumnya. Dari sini, kemudian terbentuklah ilmu pertanian baru yang lebih terstruktur dan tertata. Buku pertanian Andalusia tersusun dalam ratusan manuskrip dengan karakter yang berbeda-beda dari masing-masing manuskripnya. Antara abad ke-10 sampai abad ke-14, khususnya pada periode kerajaan Taifah, setidaknya ada 10 buku pertanian yang ditulis. Para penulisnya antara lain adalah Andalusia Anonim, Al-Zarawi, Ibnu Wafid, Ibnu Basal, Ibnu Hajjaj, Abu el-Khair, Al-Tignar, Ibnu Al-Awam, Ibnu Rakam, dan Ibnu Luyun. Para penulis ini adalah orang-orang luar biasa yang sangat menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikan tradisi panjang dari ilmu pertanian. Literatur pertanian yang mereka tulis mencakup pengetahuan pertanian yang sangat luas, termasuk sampai ke Bizantium, Romawi, Kartago, Yunani, dan Kasdim. Mereka mengutip karya-karya tertulis dengan sangat cermat dan hati-hati. Buku-buku atau kitab pertanian yang ditulis di Andalusia bukan hanya berisi pengetahuan dan teori pertanian kuno, tapi banyak dari penulisnya juga merupakan praktisi lapangan di bidang pertanian yang kemampuannya
sudah tidak perlu diragukan lagi. Mereka menantang dan menguji setiap kearifan yang diwarisi, lalu membandingkannya dengan pengalaman dan pengamatan mereka sendiri di kebun-kebun. Buku-buku pertanian Andalusia tentu tidak ditulis dalam ruang hampa. Mereka adalah sebuah produk dari salah satu masa keemasan Islam. Kebangkitan intelektual dan artistik dalam bidang pertanian ini dimulai pada era kekhalifahan Bani Umayyah Barat sekitar tahun 939 Masehi. Pusat pemerintahan sekaligus ibu kota mereka terletak di Cordoba. Tempat ini merupakan kota terbesar Eropa pada masa itu yang paling makmur dan menjadi pusat intelektual serta pendidikan. Dalam semangat intelektual dan tingkat disiplin ilmu yang tinggi, pertanian ditempatkan dalam berbagai risalah dan ilmu pengetahuan yang pasti. Agronomi sebagai ilmu terapan pertanian diperluas karena keterkaitan eratnya dengan ilmu botani, farmakologi, dan kedokteran. Pengetahuan-pengetahuan tersebut semua pada akhirnya sangat terkait dengan tanaman dan pertanian itu sendiri. Agronomi, pertanian, botani, farmakologi, dan kedokteran memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk itu, banyak dari penulis buku pertanian Andalusia atau Al-Filaha Al-Andalus juga unggul dalam beberapa bidang yang sudah disebutkan. Mereka adalah Al-Zarawi, seorang dokter istana dan ahli bedah yang karyanya terkenal hingga penjuru Eropa. Ibnu Wafid, seorang dokter, ahli botani dan pakar farmakologi. Abu el-Khair, seorang ahli botani dan penulis buku Botany of Seville yang termasyhur. Ibnu al-Rakam, seorang matematikawan, astronom, pakar agronomi, dan dokter yang terkenal seantero Eropa. Namun tidak semuanya merupakan ilmuwan, seperti Ibnu Hajjaj yang merupakan menteri negara dan sastrawan. Al-Tiqnar juga merupakan sastrawan sekaligus penerjemah kitab kuno. Ibnu Luyun, seorang filsuf, ahli hukum, penerjemah kitab kuno, dan ahli sejarah. Dari sekian nama yang sudah disebutkan, mungkin hanya Ibnu Basal dan Ibnu Al-Awam yang benar-benar mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pertanian. Maka dari itu, karya mereka adalah yang paling spesifik dan menarik untuk dipelajari. Risalah pertanian pertama yang ditulis di Andalusia adalah Kitab Al-Anwa atau lebih dikenal sebagai Kalender Cordoba, disusun oleh Arif Ibnu Sa'ad sekitar tahun 960 Masehi. Kitab Al-Anwa tidak secara spesifik membahas tentang pertanian secara keseluruhan, namun lebih digolongkan ke dalam genre almanak Arab. Meskipun begitu, tulisan karya Ibnu Sa'ad ini juga berisi informasi rinci tentang putaran musim, kegiatan pertanian, dan rotasi tanam berdasarkan musim. Setelah Kitab Al-Anwa, kemudian terbit kembali risalah pertanian yaitu Kitab Fi Tartib Auqat Al-Girasawa Al-Magrusat, ditulis oleh seseorang yang dulu dikenal sebagai Andalusi Anonymous. Kemudian diketahui identitas penulis asli kitab ini adalah Ibnu Jawad. Cakupan kitab Fi Tartib terbilang cukup luas, yaitu membahas dengan sangat detail budidaya tanaman pohon, sayuran, dan rempah-rempah. Teks pertanian ketiga yang ditulis adalah Mukhtar Kitabul Filaha, buku ringkasan pertanian karya Abu Qasim Ibnu Abbas Al-Zahrawi, atau di Eropa lebih dikenal sebagai dokter ahli bedah bernama Al-Busasis. Teks pertanian keempat dan kelima ditulis oleh guru dan murid dari Toledo, yaitu Ibnu Wafid dan Ibnu Basal. Ibnu Wafid atau di Eropa disebut sebagai Abing Gifid merupakan penulis buku Materia Medica yang menjadi rujukan ilmu medis Eropa di abad pencerahan. Dia juga menulis buku ringkasan pertanian yang berjudul Majmu fi al-Filaha. Risalah pertanian karya Ibnu Wafid sangat mempengaruhi karya besar agronomi abad pencerahan yaitu Obra de Agricultura karya Gabriel Alonso Herrera. Ibnu Wafid juga dikenal sebagai penanggung jawab Taman Besar Al-Ma'mun Bustan Al-Naura atau Taman Roda Air, salah satu kebun raya paling awal di Eropa. Muhammad bin Ba'ali atau lebih populer dengan nama Ibnu Basal adalah murid terbaik dari Ibnu Wafid. Dia menjadi penerus Ibnu Wafid sebagai direktur kebun raya Al-Ma'mun. Selain itu, dia juga merupakan penulis dari salah satu karya pertanian paling komprehensif yang pernah ditulis, yaitu Kitab Diwan Al-Filaha atau lebih populer dengan nama Kitab Al-Qadz wal Bayan. Masa tua Ibnu Basal dihabiskan di kota Sevilla.
Dia kemudian membentuk salah satu sekolah berbasis agronomi di sana, yang dimana dari sekolah itulah lahir pakar-pakar pertanian selanjutnya seperti Ibnu Hajjaj, Abu el-Khair, Al-Tiqnar, dan Ibnu al-Awam. Penulis ke-6 dari masterpiece pertanian Muslim adalah Abu Umar Ahmad bin Hajjaj atau lebih dikenal sebagai Ibnu Hajjaj. Dia mungkin salah satu dari sedikit pelajar di masanya yang memiliki kesempatan untuk menimba ilmu secara langsung kepada Ibnu Basal. Maka dari itu, buku pertanian karyanya juga sangat terpengaruh oleh sang maestro itu sendiri. Karya ilmiahnya dituangkan dalam buku Al-Mughni fil Filaha yang ditulis sekitar tahun 1073. Karya tulisnya secara spesifik membahas tentang tanaman-tanaman seperti zaitun, anggur, ara, dan beberapa tanaman aromatik. Dia juga mengutip secara ekstensif karya-karya dari 23 penulis buku pertanian klasik dari Babilonia, Yunani, dan Romawi. Pada tempat ketujuh muncul nama Abu el-Khair al-Isibli al-Sajjar. Ia merupakan ahli hortikultura asli Sevilla. Dia juga merupakan rekan akademis dari Ibnu Hajjaj. Hanya saja, ilmuwan yang akrab dengan panggilan El-Jair ini lebih memfokuskan karirnya pada tanaman hortikultura secara mendalam dan spesifik. Karya terkenalnya tentang pertanian diberi judul An-Nabat al-Filaha, ditulis sekitar tahun 1075 sampai 1077 Masehi. Ahli agronomi ke-8 yang muncul di Andalusia adalah Abu Abdullah Muhammad al-Muri al-Tigrani. Dia juga dikenal dengan julukan Al-Hajj dari Granada. Sekitar awal abad ke-12, dia menulis sebuah risalah pertanian yang berjudul Kitab Zurat Al-Bustan wa Nuzat Al-Adan atau Kitab Kemuliaan Tanaman dan Rekreasi Pikiran. Mahakaryanya muncul sebagai salah satu ringkasan agronomi paling sistematis dan sangat jelas, memiliki informasi linguistik, toponim, botani, dan medis yang sangat lengkap dan komprehensif. Setelah mazhab Sevilla hampir 100 tahun berlalu, pada akhir abad ke-12 muncul kembali magisterial dan ensiklopedia pertanian bertajuk Kitab Al-Filaha, karya Abu Zakaria Yahya Ibnu al-Awam. Karya tulis ke-9 ini merupakan yang paling terkenal dari seluruh risalah pertanian yang diterbitkan di Andalusia. Karya Ibnu al-Awam pertama kali diterjemahkan ke bahasa Spanyol oleh Banquery pada tahun 1802. Kemudian ke dalam bahasa Prancis oleh Clement Mouillet pada tahun 1864 sampai 1867. Kitabul Filaha Ibnu Awam merupakan risalah pertanian paling komprehensif dalam bahasa Arab. Ibnu al-Awam mengumpulkan semua pengetahuan pada masanya tentang pertanian dan peternakan, lalu memasukkannya dalam sebuah risalah besar. Dia juga memasukkan kutipan dari 112 penulis ternama, yang dimana kebanyakan berasal dari Bizantium dan Babilonia. Karya tersebut menjelaskan semua aspek agronomi dan hortikultura, menyebutkan 585 tanaman yang berbeda, menjelaskan budidaya lebih dari 50 pohon dan buah-buahan, pengamatan tentang tanah, penggunaan pupuk kandang, okulasi tanaman, dan penyakit tanaman. Bagian terakhir pekerjaannya didedikasikan khusus untuk membahas tentang peternakan dan bagaimana cara terbaik untuk mengaitkan peternakan dan pertanian. Beberapa ratus tahun setelah era Ibnu Awam, muncul dua karya terakhir dalam tradisi agronomi Andalusia. Yang pertama adalah kitab Khulasat al-Ikhtisas karya Abu Abdullah Ibnu Rakam. Kitab ini sebenarnya merupakan ringkasan dan penyempurnaan dari Al-Filaha al-Nabatiyah atau buku pertanian Nabatiyah karya Ibnu Wasiyah atau lebih dikenal sebagai Qutsami. Tulisan Qutsami diterjemahkan dan disempurnakan dari sumber aslinya, kemudian dihilangkan segala unsur pagan di dalamnya atas perintah salah satu amir Granada. Kemudian yang terakhir dari seluruh karya pertanian Andalusia adalah tulisan karya Abu Ibnu Luyun yang berjudul Kitab Urzura fil Filaha atau puisi tentang pertanian. Ibnu Luyun sendiri menyatakan di baris pertama puisinya bahwa dia menulisnya dalam bentuk syair agar siapapun akan mudah memahami apa yang dia sampaikan dalam tulisannya. Seperti pendahulunya, dia banyak menjelaskan berbagai teknik pertanian dan peternakan secara spesifik, terutama sekali adalah tentang bagaimana menyuburkan kembali tanah yang tandus dan pengaturan tata letak tanaman di kebun guna menghindarkan berbagai gangguan dari hama dan penyakit.
Demikian sedikit ringkasan tentang masterpiece pertanian Muslim, khususnya yang bersumber dari Andalusia pada masa kejayaannya. Penjelasan terkait akan disampaikan lebih jauh pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.